Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Majelis GKSBS Metro mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022. Walaupun pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada Minggu pagi hari ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melakukan ibadah bersama walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Berkati dan sertai kami dalam ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Di tengah kegelapan dan kekelaman hidup akibat pandemi COVID-19 dan persoalan hidup lainnya, marilah kita bangkit berdiri dan terus menjadi terang sebagai respon atas suara Tuhan yang berseru kepada umat Israel dan kepada kita saat ini. Yesaya 60 ayat 1 yang demikian bunyinya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang Allah hadir menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kuasa Roh-Nya mengurapi kita dan kasih karunia-Nya menyegarkan kita. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah di dalam minggu pertama bulan Januari tahun 2022 ini kita awali dengan bersama-sama menyatakan pengakuan kita
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia menyatakan kebajikannya bagi semua ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita menghayati Epifani, yaitu hari raya gereja menghayati kelahiran Yesus Kristus sebagai wahyu Allah menjadi manusia di dunia. Kemudian para Majus dari timur datang sujud menyembahnya. Berangkat dari makna Epifani dan pelayanan firman Tuhan saat ini, kita akan merenungkan apa dan bagaimana manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di tengah kerapuhan manusia yang ada. Mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan yang akan kita responi dengan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat 1 bait 1 dan 3. Abadi tak nampak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa kita yang kita akan nyatakan secara litani. Tuhan, kami mohon ampun karena mendiskriminasikan orang lain atau bangsa lain sebagai pihak yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menganggap diri kelompok atau bangsa kami sajalah yang paling berkenan kepada Tuhan dan yang paling layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak panggilan dari Tuhan agar kami memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak nasihat dan perhatian dari pihak lain yang kami anggap kafir. Padahal itulah cara Tuhan menegur
dan menuntun kami dalam pertobatan dan pemulihan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 184 bait 1 dan 2, nama Yesus termulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri sebagai umat tebusan Allah yang menyadari akan segala kerapuhannya, keberdosaannya. Allah menyatakan kepada kita anugerahnya yang ajaib,
Berita anugerah diambilkan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama menyambut firman Tuhan ini dengan sepenuh hati. Sekaligus kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan dalam ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 198 bait 1 dan 3, Di Hatiku Ya Yesus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di Minggu Epifani ini, mari kita bersama berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga yang mulia, kami umat Tuhan bersama-sama datang menghampiri hadirat-Mu, bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan yang telah kami lalui. Hari ini bersama-sama dengan seluruh umat manusia, kami telah berada di minggu pertama bulan Januari. Sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kami untuk terus melangkahkan kaki kami menapaki perjalanan panjang di tahun 2022 ini. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, sehingga kami semua di dalam keterbatasan kami senantiasa hanya bersandar pada pertolongan Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman
yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di minggu pertama bulan Januari, tanggal 2 Januari 2022 hari ini, diambilkan dari Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya di dalam laku keseharian kita. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita berada di minggu pertama bulan Januari tahun 2022. Minggu pertama biasanya disebut minggu kedua setelah peristiwa Natal. Dan biasanya itu bertepatan dengan minggu gerejawi yang disebut sebagai minggu Epifania. Kata Epifani berasal dari bahasa Yunani, Epifania, yang berarti manifestasi atau penampakan jelas. Dalam bahasa Yunani kuno, kata yang dipakai adalah Theophania, yang berarti penampakan Tuhan.
atau Tuhan menampakkan dirinya. Maka di hari raya Epifani adalah hari raya yang memperingati peristiwa penampakan Tuhan atau manifestasi Tuhan di dalam kehidupan manusia di dunia ini melalui Yesus Kristus yang telah lahir di dunia. Hari raya ini dirayakan oleh seluruh denominasi gereja atau kelompok aliran Kristen setiap minggu pertama, tepatnya antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 6. Itu sebabnya kita semua sebagai gereja Tuhan merayakan ini di minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya. Ada gereja yang merayakan perayaan Epifani ini secara khusus dengan sangat meriah sebagai puncak acara Natal yang mereka rayakan sejak tanggal 24 Desember sampai dengan hari Epifani atau Minggu Epifani sebagai puncaknya, yang kemudian berakhir pada hari atau minggu kelahiran baptisan Yesus. Seperti banner yang terpasang masa Advent dan Natal GKSBS Metro, yaitu diawali pada tanggal 28 November, yaitu awal dari minggu Advent pertama. Dan minggu Advent itu tidak bisa tidak selalu dijalani selama 4 minggu. Setelah itu pada tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal minggu pertama bulan Januari itu adalah masa Natal. Nah, di dalam kalender gereja kita, karena itu dekat pada minggu pertama, maka hari ini kita merayakan Epifani, dan nanti pada tanggal 9 minggu depan kita akan merayakan peristiwa baptisan Yesus sebagai awal dari masa pelayanannya di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua denominasi gereja yang merayakan hari raya Epifani ini memiliki pemahaman yang sama mengenai Epifani, yaitu penampakan atau manifestasi Yesus Kristus kepada dunia. Tetapi mereka merayakannya atau menghayatinya dalam peristiwa yang berbeda-beda. Gereja-gereja di timur menghayati hari raya Epifani dengan memperingati peristiwa pembaptisan Yesus sebagai puncaknya, yaitu sebuah kenyataan bahwa setelah Yesus menampakkan diri melalui peristiwa kelahiran itu, maka baptisan sebagai tanda bahwa Yesus memulai pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai GKSBS dalam tradisi gereja reformasi, di mana kita GKSBS adalah bagian dari gereja reformasi, tidak memperingati hari raya Epifani ini secara khusus, tetapi kita merayakan dalam ibadah minggu pertama sebagai ungkapan syukur dan sekaligus penyerahan diri kita kepada Tuhan yang sudah menampakkan dan akan terus menyatakan penampakannya melalui penyertaan di dalam perjalanan panjang kehidupan kita di tahun 2022 ini. Itu sebabnya Epifani ini memberi sebuah kehidupan dan semangat bagi setiap umat yang meyakini bahwa penampakan Tuhan Yesus merupakan saat di mana Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kita melalui Yesus Kristus. Yesus hadir untuk menyatakan dirinya sebagai Allah dan kita semua sebagai anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, kita sebagai umat Tuhan dituntut bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Allah itu tadi. Artinya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, jati diri kita sebagai anak-anak Allah merupakan sebuah kesaksian yang tidak bisa kita hindarkan. Saya teringat dengan satu lagu ketika dulu sekolah minggu, dan lagu ini sungguh memberikan sebuah kehidupan
bagi orang yang benar-benar mengikut Yesus. Lagu itu dalam bahasa Inggris diberi judul I Have Decided to Follow Jesus. Kalau di Indonesia kan menjadi mengikut Yesus keputusanku. Lagunya kurang lebih demikian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu bahwa lagu ini adalah sebuah ungkapan kata-kata terakhir dari seorang laki-laki dari suku Asam. Orang menyebut bahwa suku Asam ini terletak di sebuah desa di sebelah timur laut India. Pada pertengahan abad ke-19, seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu bersama dengan seluruh anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya, mengambil keputusan mengikut Yesus karena hasil dari penginjilan yang dilakukan oleh Sandling pada waktu itu. Kepala suku Asam sangat marah dengan keputusan laki-laki tadi. Lalu ia memaksa supaya laki-laki ini mau meninggalkan Yesus dan kembali sebagai adat di sana bahwa mereka hanya menyembah kepada dewa-dewa. Laki-laki itu tetap pada pendiriannya. Ia tidak bersedia. Di hadapan kepala suku bahkan ia berani mengatakan, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus sudah menjadi keputusanku. Tentu saja hal ini membuat kepala suku itu begitu marah lalu mengancam laki-laki itu. Dan ancamannya tidak main-main. Ia akan dihukum mati kalau tidak mau meninggalkan Yesus. Laki-laki itu tidak gentar sedikit pun. Bahkan kemudian ia mengatakan, tetap ku ikut walau sendiri. Though no one joins me, still I will follow. Tetap ku ikut walau sendiri. Akhirnya istri dan anak-anaknya dihukum mati karena iman kepada Yesus Kristus. Dan itu tidak membuatnya menjadi gentar. Bahkan ketika dia menyaksikan di depan mata istri dan anak-anaknya dibunuh oleh kepala suku itu, ia menyanyikan lagi, mengucapkan kata-kata yang ketiga yang menjadi bait ketiga dari lagu itu. Salib di depan, dunia di belakang. The cross before me, the world behind me. Saudara-saudara, tindakan yang dilakukan oleh laki-laki ini pada akhirnya membuat kepala suku Asam itu bertobat dan mengikut Yesus. Seorang editor puji-pujian, William Johnson Reynolds, dia membuat aransemen dari lagu ini dan pada tahun 1959 dijadikan sebuah nyanyian dalam sebuah buku lagu-lagu persekutuan. Ini adalah karena iman lelaki tadi yang tidak takut pada ancaman-ancaman terhadap dirinya. Walau kematian membayangi, tetapi ia tetap memilih mengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus dengan setia dalam segala konteks dan zaman selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tidak hanya pada zaman dulu, zaman sekarang pun kita juga menghadapinya. Dengan munculnya aliran-aliran yang menyatakan diri bahwa orang-orang di luar mereka adalah orang-orang kafir, sehingga ada kemungkinan juga untuk dibinasakan. Namun demikian kita mau belajar dari sisi sejarah Injil Yohanes yang disampaikan dengan maksud ingin meneguhkan orang-orang dalam situasi krisis yang mereka hadapi. Krisis yang mereka hadapi
menjadikan mereka tidak mampu menghadapi kenyataan berat yang sedang mereka alami. Dalam keadaan seperti itu, wajar kalau kemudian dikatakan banyak orang kehilangan kepercayaan kepada Kristus, sebab kepercayaan kepada Kristus sangat mengandung konsekuensi yang berat. Akibatnya banyak orang yang tadinya mengikut Yesus berubah, mereka melakukan penolakan terhadap Yesus. Yohanes mau mengingatkan bahwa bila umat sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan diangkat sebagai anak-anak Allah. Diangkat menjadi anak-anak Allah berarti ia juga berhak menerima kasih karunia Allah di dalam seluruh hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa makna hidup menjadi anak-anak Allah? Dalam Injil Yohanes tadi, predikat menjadi anak Allah berakar pada kelahiran baru, yaitu dari Allah, dari Roh, dan juga dari atas. Oleh karena itu, kita menemukan pernyataan bahwa mereka yang percaya tersebut adalah mereka yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, melainkan dari Allah, bukan dari hubungan manusiawi. Terkait hal ini kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan pada kita bahwa kalau kita menjadi Kristen itu memang adalah pilihan Tuhan. Namun demikian jangan sampai karena Tuhan yang sudah memilih kita membuat kita menjadi jumawa, lupa diri. Ada konsekuensi di dalam kesediaan kita menerima panggilan Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hari ini ketika kita bersama-sama merayakan ibadah minggu kedua setelah Natal dan menyebutnya sebagai Minggu Epifani pada tanggal 2 Januari 2022 ini, kiranya firman Tuhan yang menyapa kita semua hari ini berani memampukan kita untuk menghadapi kenyataan hidup di hari-hari panjang yang akan kita lalui di tahun 2022. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi Ia berkenan hadir dalam hidup kita dengan terangnya yang terus menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian, marilah kita semua memantapkan diri kita untuk mengikut Yesus, anak tunggal Allah yang menjadi juru selamat kita. Sebagai anak Allah, Yesus senantiasa menyatakan penyertaannya kepada kita, meneguhkan kepada kita untuk senantiasa tenang, percaya di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Peneguhan itu tidak ada yang lain selain dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mantapkan langkah kita mengikut Yesus, karena mengikut Yesus adalah betul-betul lahir dari keputusan kita, kesadaran kita. I had decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku, dan seumur hidup tidak akan kita mengingkarinya. Selamat menjalani kehidupan panjang di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, betapa bangganya kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja yang telah mengantar kami, mengiring setiap langkah kehidupan kami melewati kembara panjang di tahun 2021. Hari ini kami telah berada di hari kedua, minggu pertama bulan Januari tahun 2022. Sungguh Tuhan, hati kami tidak pernah gentar
karena Engkau terus menuntun kami, menunjukkan jalan mana yang harus kami pilih, sehingga di dalam melangkahkan kaki kami, menapaki hari-hari kami ke depan di tahun 2022 ini, kami percaya Tuhan beserta kami selalu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa hari ini di Minggu Epifani, Minggu Penampakan Yesus, kami meyakini Yesus nampak di dalam hidup kami, dan ini meneguhkan pengharapan kami, menyemangati kami untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuduskan kami dengan firman dan darah-Mu, dan layakkan kami menjalani kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di Gereja Tuhan GKSBS Metro ini. Tuhan memberkati agar semua yang telah dipersiapkan oleh jemaat Tuhan boleh terwujud dalam penyertaan-Mu saja. Kami menyerahkan rancangan-rancangan kegiatan jemaat yang kami persiapkan untuk kami lakukan, semuanya boleh kami jalani, kami wujud nyatakan di dalam kesaksian dan pelayanan kami di tahun 2022 ini, hanya karena kemampuan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk semua kehidupan yang kami jalani di tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan, agar kami dengan hati yang baru, dengan visi yang baru, dengan semangat yang baru, menjalani pekerjaan kami dengan penuh sukacita, dan percaya bahwa semua itu boleh kami alami karena Tuhan yang sudah memberikan pekerjaan itu. Biarlah kami terus bersyukur ya Bapa melalui pekerjaan ini, karena masih banyak orang-orang yang mengalami kesulitan untuk menerima pekerjaan. Tuhan, tolong kami untuk dapat memanfaatkan berkat yang kami terima dari pekerjaan kami, sehingga menjadi nyata firman Tuhan hidup di dalam kehidupan keluarga kami. Cukupkanlah dengan gaji-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi anak-anak kami, dan untuk selalu hidup bersyukur dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Ya Bapa, mereka yang akan mulai masuk dalam tahun pelajaran yang baru di semester ini, biarlah Tuhan mampukan mereka untuk dapat mempersiapkan diri untuk belajar lebih sungguh lagi. Kerinduan untuk melakukan studi belajar secara tatap muka, semuanya boleh berjalan hanya karena penyertaan dan kuasa Tuhan. Biarlah mereka yang sudah dan akan memulai perkuliahan pendidikan secara tatap muka, Tuhan memberkati. Setiap orang tua yang akan mengantar, menyertai mereka di dalam persiapan memasuki proses belajar mandiri di tempat kosnya, Tuhan tolong, sehingga pada akhirnya semuanya boleh kami jalani dalam percaya akan penyertaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat anggota keluarga kami, jemaat Tuhan yang telah berusia lanjut. Tuhan memberkati, dan biarlah di dalam usia yang terus bertambah, yang merupakan karunia Tuhan, di dalam hati mereka meluap dengan ucapan syukur, karena semua itu boleh terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang terus rindu untuk mengalami pemulihan oleh karena berbagai pergumulan yang terjadi. Ya Bapa, kiranya mereka mau belajar, membuka diri, mengakui segala kelemahan, datang kepada Tuhan, sehingga pemulihan yang dari Tuhan akan membawa kelegaan bagi semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan para majelis gereja-Mu di tempat ini yang telah Tuhan pilih, Tuhan tetapkan melalui penumpangan tangan. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, kehidupannya, keluarganya, agar semua boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk semua pelayanan yang merupakan kepanjangan tangan gereja Tuhan, baik lembaga pendidikan maupun lembaga kesehatan, lembaga sosial
yang merupakan cara Tuhan untuk memberkati masyarakat. Semuanya akan dapat berjalan dengan baik dan lancar, manakala semua orang yang ada di dalamnya sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan dan berjalan dalam terang Tuhan, sehingga mengandalkan Tuhanlah yang menjadikan mereka dapat semakin bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan bangsa kami, membawa banyak kemajuan, pembangunan fisik yang semakin dapat dirasakan dari Sabang sampai Merauke, dari yang tidak pernah ada menjadi ada, apa yang tidak pernah terpikirkan semuanya boleh terwujud, yang semuanya merupakan cara Tuhan untuk membawa perubahan besar bagi masyarakat ini dengan dibangunnya sarana prasarana yang memudahkan hubungan satu tempat ke tempat yang lain. Demikian juga segala tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hanya mementingkan diri sendiri melalui korupsi, kami semua menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui aparat penegak hukum mereka semua boleh memahami betapa apa yang mereka lakukan itu membawa kerugian bagi masyarakat luas, dan lebih dari itu mereka membawa itu dalam kehidupan anak cucu mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan sukacita kami oleh karena Tuhan yang telah memberkati gereja-Mu ini, sehingga kami sebagai gereja Tuhan dapat membeli sebidang tanah yang ada di depan. Semua bukan karena kehebatan kami, kekuatan kami, atau bahkan kekayaan kami. Semua adalah karena Tuhan yang menghendaki. Engkau berkenan menggerakkan kami, orang-orang kecil, untuk bersedia ambil bagian untuk melunasi semua yang ada. Kami percaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga di dalam kami memberikan persembahan, kami yakin Tuhan akan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga buat semua kebaikan-Mu yang boleh kami kecap dan kami rasakan dalam kehidupan ini. Kami mau serahkan kehidupan ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan tempat, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur diambil dari Kolose 3 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu
dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Kita akan bersama-sama menghimpun persembahan dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 145 bait 1 sampai dengan secukupnya. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kami boleh melewati hari-hari kami selama tahun 2021 dengan penuh sukacita. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Persembahan ini boleh kami pakai untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan persembahan ini juga boleh menjadi saluran berkat untuk sekeliling kami ya Bapa. Bapa, ajari kami untuk senantiasa boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, berkat Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam posisi berdiri, kita masuki pengutusan dan berkat. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bangkitlah,
menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah usai. Semua hanya karena kemurahan dan penyertaan Tuhan saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengharapkan kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga prokes, baik saat bepergian keluar, menggunakan masker, mencuci tangan, dan yang belum melakukan vaksin kepada jemaat, kami persilakan untuk dapat ikut serta dalam program vaksin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh bersama. Mari. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan hikmat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari PKJ 203, bait 1 dan 2. Ada damai sejahtera Allah. Sejahtera
Selamat hari Minggu, selamat menapaki tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.